Ya, pemirsa, di segmen akhir kita masih membahas bagaimana sang Arsat yang sudah dibebaskan tapi masih terus dituntut dengan hukuman, dan kita tadi sudah bahas juga ada Pak Roni dan juga ada Bang Irfan dan juga Mas Roy. Nah, ini kasus ini ada memang bukan delik aduan tapi dilaporkan. Nah, siapa yang melaporkan? Syukur orang yang sudah ada di sini. Saya laporkan sekarang orangnya ini ada di sini. Selamat malam Bang Hendrius. Apa Selamat kabar? malam. Lu katanya temanya bukan ini. Nanti itu jam 9. Kita sedikit dulu, kita curi dulu kesempatan. Oh gitu, oke. Nah, jadi saya ingin tanyakan sekarang apa dasar pada saat Bang Hendrius itu melaporkan gambar Oke. pornografi itu ke Saya polisi? melihat ada dugaan mengenai tentang tindak pidana pornografi Oke. berupa gambar orang melakukan hubungan seks dengan doggy style, kemudian tubuh perempuannya di muka perempuan diganti dengan mukanya Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia kelima. Kemudian laki-lakinya diganti dengan mukanya Pak Joko Widodo, Capres pada waktu itu. Saya dalam kapasitas sebagai koordinator tim hukum dalam tim kampanye nasional Jokowi JK mempunyai kewajiban untuk melaporkan itu, dan itu jangan salah, bukan satu-satunya gambar, tapi satu dari sekian ratus gambar yang saya terima, dan ini yang saya lihat amat sangat keterlaluan. Oke. Ya. Nah, oleh karena itu saya laporkan jam 2 dini hari, kemudian 2 hari kemudian saya dipanggil untuk diminta keterangan sebagai saksi pelapor, disertai dengan permintaan untuk melampirkan surat kuasa dari Pak Jokowi. Kemudian kami dapat surat kuasa dari Pak Jokowi, kami serahkan, dan setelah itu beliau juga pernah diperiksa oleh penyidik. Oke. Itu dasarnya. Oke, nah yang Anda laporkan Mas Hendrius, apakah memang gambar yang dilihat di Facebook yang termana adalah terpaut dengan si MA pada saat itu? Pada saat itu. Nah, pertanyaan adalah dari mana gambar itu Gini, pertama kali saya dilihat? tidak melaporkan tukang sate. Iya. Saya tidak melaporkan orang miskin. Saya tidak melaporkan apalagi anak SMP. Yang saya laporkan adalah satu perbuatan pidana yang saya sendiri tidak tahu siapa pelakunya, pun penyidik ketika itu belum mengetahui siapa orang yang diduga sebagai pelaku. Oleh karena itu dilakukan penyelidikan dan penyidikan yang sama-sama kita ketahui penyidikan itu untuk mengumpulkan bukti-bukti guna mengetahui apakah benar telah terjadi perbuatan pidana dan untuk mengetahui siapa yang kita duga sebagai pelaku. Ya kan demikian, Ya, Pak Jenderal? betul. Oke, nah, bahwa kemudian diketahui orangnya ternyata tukang sate, kemudian berpendidikan SMP, itu soal lain. Tapi ingat, saya tidak melaporkan tukang sate. Bukan si Dan nanti dulu, Arsatnya. dia bukan anak SMP, seorang laki-laki dewasa berumur Iya. 23 tahun yang berpendidikan latar belakang pendidikan SMP. Apakah orang SMP harus kita anggap tolol semua? Tidak. Salah satu menteri kita SMP. Itu. Dia orang pintar. Gitu. Lalu ternyata dia buktikan kepandaiannya gitu. Nah, ini sebetulnya ada beberapa media yang dengan sengaja mendramatisir seolah-olah ada orang miskin ya kemudian dilaporkan oleh Hendrioso karena menghina presiden. Bukan sekedar penghinaan, bukan sekedar penghinaan. Dan apakah kalau seorang tulang punggung keluarga dan hanya berpendidikan SMP tidak boleh lakukan penegakan hukum? Tidak. Dalam hukum kita ini setiap orang mempunyai hak dan kedudukan yang sama di mata hukum. Saya boleh dapat arahan nggak mungkin dari Mas Roy atau mungkin dari arahan terus. Nah, dari mana kok bisa itu tim penyidik itu bisa berkaitkan gambar yang dilaporkan oleh Bang Hendrius ini adalah terkait asli langsung dengan Arsat? Ya, itu kan melalui sebuah pembuktian. Ya. Kita mengumpulkan bukti-bukti yang bisa digunakan untuk mengarah kepada siapa sih yang bisa Apakah dipersangkakan. hanya cuma ada satu pelaku yaitu Arsat atau mungkin ada dua potensi pelaku lagi? Kalau saya mungkin jadi penyidik ada 3, masa saya ambil yang ini Yang sih, jelas yang satu Facebooknya ini. Arsat jelas kena, ya kan? Terbukti. Mungkin kalau dari sisi pembuktian yang paling mudah, karena kan namanya ada jelas, kemudian tidak anonim tadi. Iya. Clear, ya. Tapi sekali lagi Bang Henry, saya tuh ya betul bahwa itu harus ditegakkan. Saya setuju ada, cuman akan lebih bangga lagi saya kalau sampai kepada perekayasa gambarnya itu yang kena. Wah, itu harapan kita. Bisa, Harapan kita. harus bisa. Tapi ya ini pelajaran yang baik lah. Tapi ini kenapa saya tadi bilang win-win? Oh Ya iya, karena kenapa? saya beberapa hari yang lalu sudah menduga, ya insya Allah
kan kita sangat kenal. Saya sangat tahu sifatnya Pak Jokowi ya, sangat baik dan kemudian dan pasti nanti pulang dari Sinabung. Kalau saya bayangan saya begitu pulang dari Sinabung malah udah ketemu, tapi baru kemarin ya ketemu dan pasti akan memaafkan dan clear gitu ya. Cuman yang jadi sial nanti malah kalau kasus pornografinya terus kan lama-lama dia dituntut tetap juga nanti bagaimanapun juga tetap ngejar juga gitu. Ya, begini, itu begini. Yang kasihan Pak Jokowinya juga sampai kasihan Arsyad. Kenapa? Ya kan nanti dikira ada hubungannya menghina presiden terus ada tidak sate. demikian. Nah, Masyarakat itu yang sudah dihindari. cerdas Iya. ya, bahwa beliau sendiri tidak memerintahkan saya untuk melaporkan. Ya, itu satu ya. Dan memaafkan ada memaafkan dia ya. Ada kalimat yang udah salah kaprah ya, bahwa ada tamatan SMP diangkat sebagai menteri. Ada yang tamatan SMP diperintahkan untuk ditahan. Sejak kapan Pak Jokowi? Ini boleh dicek dari institusi Polri. Apakah benar Pak Jokowi pernah memerintahkan institusi Polri untuk menahan? Tidak akan pernah ada itu. Udah itu sekarang katanya memerintahkan Polri untuk melepaskan. Tidak, ya. itu salah. Okay. Ya. Sebelum orang tuanya datang ke istana, saya sudah tahu 1 hari sebelumnya Fadlizon mendatangi penyidik. Ya, itu saya katakan intervensi terhadap kewenangan penyidik. Dia abuse of power itu. Ngapain dia? Fadlizon menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan yang ada padanya sebagai wakil ketua DPR, wakil ketua DPR RI. Ya, seorang wakil ketua DPR RI mendatangi penyidik minta supaya orang dilepaskan. Itu lebay itu namanya. Berlebihan. Oke, waktu kita sudah bisa sekali. Saya kasih kesempatan terakhir ini untuk Bang Irfan. Bang Irfan, apa yang ingin Anda katakan mungkin sebagai kuasa hukum dari Arsyad? Ya, tentu Arsyad berharap ya bahwa dia minta maaf yang setulus-tulusnya, dia nggak sadar dengan resikonya ya. Kemudian dia memohon maaf bahwa atas perbuatannya, semoga dia bisa Maksudnya mewakili orang itu minta maaf. Enggak, dia menyatakan kan sudah jelas. Oh dia, bukan Anda yang minta maaf kan? Oh kirain Anda sebagai advokat nggak boleh. Enggak, bukan. Arsyad sudah menyatakan permintaan maaf ya. Bahkan ibunya segala macam kepada seluruh Indonesia, termasuk para Ibu Megawati juga sudah disampaikan permintaan maaf. Kalau memungkinkan bahkan Arsyad dan ibunya kembali silaturahmi kepada Ibu Megawati juga dalam hal yang sama begitu. Dan mudah-mudahan ini jadikan pertimbangan hukum ya. Buat dalam proses persidangan. Saya kira ini sudah menjadi penjeraan juga buat dia. Warga sekitar masyarakat dia juga memberikan sanksi sosial ya. Berupa dia disuruh untuk membersihkan musola agar dia kira-kira kembali ke jalan yang benar. Saya kira begitu. Saya mau tanya dulu ya gini. Apakah menurut Anda ya sebagai seorang praktisi ya, bahwa perkara ini meskipun sudah dimaafkan oleh korban dalam hal ini Pak Jokowi, perkara ini memang masih harus lanjut atau harus berhenti menurut Anda? Lah, tentu kan mekanisme hukum secara hukum. Ya, secara hukum mekanisme kan tetap berjalan. Apalagi ini kan dari umum. Itu aja. Jadi kalau advokatnya sendiri mengatakan itu harus jalan, jadi saya minta masyarakat lain jangan mendesak karena dipropaganda atau didramatisir oleh pihak-pihak tertentu. Ada unsur-unsur lebay tadi masuknya. Ya, jangan lebay. Yang jelas Arsyad dan keluarganya tetap menghormati proses hukum. Ya, itu terpenting. Oke, Bang Irfan terima kasih banyak. Sukses ya buat Anda ini. Pak Roni, terima kasih Pak Roni. Jangan bosan-bosan dan mau lihat jam lain kali Pak Roni ya. Kapan lagi saya bisa negor jenderal kan? Iya, Mas Roy terima kasih banyak ya. Terima kasih. Pertanyaan satu aja, mohon jawab. Mungkin nggak kira-kira Mas Hendrius itu memaafkan atau mungkin datang ke sana kasih sumbangan ke si Arsyad? Kenapa? Mungkin nggak seorang Mas Hendrius yang pelapor datang ke Arsyad memaafkan dan juga langsung mungkin kasih sumbangan? itu lebay juga. Jadi nggak mungkin lebay dong Hendrius ya? Nggak mungkin, saya tetap saya nggak akan pernah berubah. Nggak akan lebay-lebayan lah. Mas Hendrius dari kemana-mana, Anda akan lanjut dan pemirsa jangan kemana-mana juga karena selain menjadi host atau menjadi apa nanti akan berlanjut dengan Mitra saya malam ini. Rasid undur diri dulu, selamat malam dan sampai jumpa.